Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 926, Tebak Siapa Aku. Jiang Fan memasuki ruang rahasia. Dia memastikan pintu kamar rahasia terkunci dan tidak ada yang aneh di sana. Kemudian dia mengeluarkan bantal yang dibawanya kembali dari paviliun di reruntuhan transformasi dewa. Benda itu bisa tetap utuh dalam waktu yang lama. Seharusnya bukan benda biasa, gumamnya, sambil mencoba duduk di atasnya. Seketika itu juga terasa hangat menjalar ke sekujur jiwanya, seakan-akan bantal tersebut berkhasiat menutrisi jiwa, sehingga memudahkan seseorang memasuki kondisi meditasi. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator transformasi jiwa. Dia segera menyesuaikan postur duduknya, bersiap untuk menerobos kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Deg-degan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Jiang Fan bangkit dan membuka pintu, melihat Chen Xiling, dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut. "Xiling, masuklah cepat." Chen Xiling melangkah ke ruang rahasia dan langsung melihat bantal. Sekilas terlihat keterkejutan di matanya. "Aku telah mengganggu kultivasimu." Jiang Fan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja akan menyelesaikan kultivasiku dan datang menemuimu untuk membicarakan Yuran. Karena kau sudah di sini, aku akan memberitahumu sekarang. Yuran tidak bisa kembali untuk saat ini." Dia menjelaskan situasi Su Yuran secara singkat. Setelah mendengarkan, Chen Xiling dalam pikirannya menunjukkan sedikit kelegaan di matanya. "Kakak selalu merindukan hari ini. Saya akhirnya bisa merasa tenang." Hanya dia yang tahu bahwa ketika Su Yuran menghadapi Moon Bright Pearl, Gong Kai, dan Liu Qingxian, dia tampak sangat tenang. Kenyataannya, dia merasa sangat rendah diri. Sebagai tunangan Jiang Fan, prestasinya dalam seni bela diri kalah dengan mereka. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dia telah menerima warisan seorang kaisar Asura. Dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Namun, Yang Mulia Bulan menunjukkan sedikit kejutan di matanya. Su Yuran cukup beruntung. Di antara dua kaisar Asura yang ditekan dan dibunuh oleh sage kuno Yun Huang di dunia bawah tanah, salah satunya adalah Bulan Sisa Timur. Yang lainnya memiliki latar belakang yang lebih hebat. Dia adalah salah satu dari 10 penguasa alam neraka, permaisuri penguasa alam Dugu, yang dikenal sebagai permaisuri Dugu. Jika dia mewarisi salah satu dari mereka, prestasi masa depannya akan sangat kuat. Tentu saja, ketika kamu kembali ke Istana Bulan dan Fusion dengan semua milikku, kamu tidak akan lebih buruk darinya. Mata Chen Xiling berbinar dan dia diam-diam bersukacita. "Baguslah aku tidak menjadi lebih buruk. Dengan begitu aku masih bisa kembali dan menjadi adik perempuan Su Yuran." Moon Venerable hampir tersedak. "Apa? Kamu sudah sukses di kultivasi, dan kamu masih ingin kembali dan jadi junior? Saat itu, kau akan menjadi Yang Mulia Bulan yang baru. Apa anak ini berbalut emas dan berlian? Apa dia benar-benar pantas kau gantung diri?" Chen Xiling mendengus, "Urus saja urusanmu sendiri. Berhenti bicara omong kosong. Kau akan segera ketahuan." "Xiling, Xiling," panggil Jiang Fan beberapa kali sebelum Yang Mulia Bulan tersadar. "Ada apa denganmu?" Moon Venerable menundukkan kepalanya, berpura-pura sedih. "Itu terlalu tiba-tiba. Aku tidak bisa mengatasinya." Jiang Fan dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata, "Kamu adalah perhatian terbesarnya, dan dia berulang kali memerintahkanku untuk menjagamu dengan baik. Mulai sekarang, tetaplah di sisiku." Mata Chen Xiling sedikit merah, dan dia bergumam pelan, "Kakak, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri." Namun, Yang Mulia Bulan menjadi kaku ketika Jiang Fan memeluknya, mengeluh dalam hatinya. Apakah orang ini benar-benar suka melakukan hal-hal yang bersifat langsung? Chen Xiling menyeka air matanya dan mendengus, "Kalau kamu tidak suka, minggir saja dan biarkan aku yang melakukannya." Yang Mulia Bulan berkata, "Tunggu sampai aku mendapatkan alam bulan." Tubuhnya sedikit menegang, tetapi dia masih dengan kooperatif bersandar padanya dan berkata, "Oke." Jiang Fan dengan lembut mencium keningnya dan berkata, "Apakah kamu butuh sesuatu dariku?" Mata Moon Venerable sedikit bergeser, dan dia berkata, "Ku dengar kau mendapat 7 pecahan alam bulan.
Bisakah kamu memberiku satu? Jiang Fan berkata tanpa ragu, tentu saja. Aku akan mengambilkannya untukmu. Dia mulai mengobrak-abrik artefak penyimpanan spasialnya. Sedikit rasa puas menyebar di bibir Moon Venerable. Siling, apakah ini suami yang luar biasa yang kamu bicarakan? Dia langsung menyerah saat melihat seorang wanita. Chen Siling sedikit cemas sekaligus senang, bukankah karena suamiku memiliki aku di hatinya? Dia tidak punya pertahanan terhadapku. Mencoba dengan wanita lain. Saya jamin dia akan memanfaatkannya sepenuhnya, tanpa mendapat satu keuntungan pun. Moon Venerable berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli apapun, alam bulan akhirnya ada di tanganku. Dia memperhatikan telapak tangan Jiang Fan. Tiba-tiba, sebuah gunung kecil berwarna-warni muncul. Ekspresi Moon Venerable berubah, tetapi sudah terlambat saat dia bereaksi. Lelaki yang sedang dia sandari, tiba-tiba berubah dari kelembutannya sebelumnya, tatapan matanya tiba-tiba tajam, dan dia berkata dengan dingin. Cahaya ilahi 5 magnet. Cahaya ilahi, radius 6 zang, tiba-tiba menyelimuti mereka. Jiwa sisa Moon Venerable bahkan belum pulih ke alam jiwa baru lahir, dan Chen Siling hanya berada di lapisan keempat pembentukan inti. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan cahaya ilahi 5 magnet? Seketika itu juga, dia roboh, lemah, dan tak berdaya. Ekspresi panik muncul di wajahnya, dan dia berkata, kenapa kamu menggunakan ini padaku? Jiang Fan menatapnya dengan dingin. Siling, secara pribadi, selalu memanggilku suami, bukan, kamu, berulang kali. Dalam benak Moon Venerable, tawa Schadenfreude Chen Siling bergema. Hahaha, sudah kubilang suamiku hebat, tapi kamu tidak akan percaya. Kau pikir tipuan kecilmu bisa membodohinya? Cek, Moon Venerable merasa malu, masih berusaha mempertahankan kepura-puraan itu, dan berkata, aku hanya lupa. Jiang Fan menatapnya dengan acuh tak acuh, selain itu, fluktuasi jiwamu juga salah. Kamu bukan Siling. Siapa kamu? Kekuatan jiwa yang dahsyat menyapu tubuh Moon Venerable. Moon Venerable terkejut, jiwamu telah mencapai alam jiwa baru lahir. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Si kecil Qi Refinement Junior waktu itu sebenarnya sudah menyentuh ambang Nas Chen Soul. Sudah berapa lama? Tidak terbayangkan dia bisa mencapai titik ini tanpa bimbingan. Setelah terkejut cukup lama, dia kembali tenang dan berhenti berpura-pura. 2 bulan terang muncul di matanya. Temperamennya juga menjadi mulia dan menyendiri. Bukankah kamu sangat pintar? Tebakan. Jiang Fan merenung, mungkinkah kamu adalah tubuh janin bawaan di dalam Chen Siling? Dia secara tidak sengaja mendiagnosis bahwa Chen Siling memiliki janin di dalam dirinya. Saat Chen Siling masih dalam kandungan ibunya, ada saudara kembar di sampingnya. Namun karena suatu alasan, Chen Siling menyerap saudara kembar ini ke dalam tubuhnya, mengintegrasikannya ke dalam dirinya. Ini juga disebut tubuh janin bawaan. Seringkali, ini membantu tuan rumah membangkitkan bakat-bakat kuat atau akar spiritual khusus. Tak disangka, yang terbangun adalah sebuah kesadaran misterius. Yang Mulia Moon sedikit terkejut dan dengan hati-hati mengamati Jiang Fan, pikiranmu benar-benar bekerja cepat. Dia benar-benar tidak menyangka Jiang Fan akan menebaknya secepat itu. Jiang Fan sedikit mengernyit, aku heran kenapa Siling bisa berkultivasi begitu cepat ketika aku secara bersamaan mengajarkan ukiran meteor jantung pedang kepada Siling dan Yuran. Dan dia bahkan mengajari Yuran. Kupikir Siling punya bakat tinggi dalam dao pedang, tapi ternyata ada seorang guru yang membimbingnya di dalam tubuhnya. Beberapa keraguannya teratasi. Sambil menatap Yang Mulia Bulan di hadapannya, dia berkata, bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Moon Venerable mendengus, kau sangat pintar, teruslah menebak. Dia ditundukkan oleh Jiang Fan pada penampilan pertamanya. Dia sangat tidak mau menerimanya. Jiang Fan mengelus dagunya dan berkata, kau menginginkan pecahan alam bulan itu dariku. Mungkinkah Anda adalah Yang Mulia Bulan? Kamu. Ekspresi Moon Venerable membeku. Dia bisa menebaknya juga. Apakah anak ini memasukkan alat pendengar ke dalam perut Chen Siling? Bab 927, suami dan istri bersatu untuk mengendalikan bulan yang mulia. Melihat ekspresi Yang Mulia Bulan, Jiang Fan membenarkan kecurigaannya.
Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, itu benar-benar mengejutkan saya. Itu benar-benar sisa jiwa dari alam Sage Agung. Lalu apa hubunganmu dan Siling sekarang? Kalian bersaudara? Atau haruskah kalian memanggil Siling, Ibu? Lagi pula, kamu sudah diserap ke dalam perut Siling, jadi memanggilnya, Ibu, tidaklah berlebihan. Tubuh Yang Mulia Bulan bergetar, dan dia berkata dengan marah dan malu, karena kita telah menjalani fusi, kita secara alami adalah orang yang sama. Chen Siling adalah aku, dan aku adalah Yang Mulia Bulan. Kesadaran kita akan menyatu cepat atau lambat. Jiang Fan tersenyum, berjongkok, dan mengangkat dagunya, lalu berkata, kalau begitu, aku punya istri Yang Mulia Bulan. Panggil aku, suami, dan biarkan aku mendengarnya. Sang Moon Venerable menggigit gigi mutiaranya sedikit, tak tahu malu. Biarkan aku pergi, aku tidak menginginkan alam bulan lagi. Jiang Fan menarik senyumnya, matanya sedikit menyipit. Karena kau bisa menekan kesadaran Siling, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Aku mungkin harus menghancurkanmu, kalau tidak kau akan membuat kesadaran Siling tertidur selamanya. Kekuatan jiwa yang dahsyat mengalir dari glabelanya. Kelopak mata Sang Moon Venerable berkedut hebat. Jiwanya saat ini tidak mampu menahan satu tusukan pun dari Jiang Fan. Tunggu, raksasa kuno akan segera tiba. Apakah kau ingin Chen Siling tinggal di sini dan binasa bersamamu? Saya berencana untuk membawanya kembali ke Istana Bulan untuk menerima sumber daya yang saya tinggalkan. Ini hanya akan menguntungkannya, tidak merugikannya. Paku di glabela Jiang Fan berputar sebentar sebelum ditarik perlahan. Ekspresinya tenang, setelah jiwamu akhirnya menyatu, apakah entitas yang dihasilkan adalah Yang Mulia Bulan atau Chen Siling? Atau mungkin keduanya? Yang Mulia Bulan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Sisa jiwa seorang bijak agung yang menjadi tubuh janin bawaan seseorang tidak pernah terdengar di dunia bumi pusat. Saya tidak bisa memberimu jawaban. Tapi menurutku, siapapun yang memiliki jiwa lebih kuat pada akhirnya akan mengambil alih kepemimpinan. Dia menjawab dengan jujur, tidak menyembunyikan apapun. Suasana hati Jiang Fan sedikit memburuk. Metode Moon Venerable untuk memulihkan jiwanya secara alami jauh lebih kuat daripada Chen Siling. Jika ia membiarkan hal-hal itu terjadi tanpa kendali, kesadaran Chen Siling pada akhirnya akan seperti setetes air yang jatuh ke lautan luas, mengalami fusi hingga menjadi tanpa bayangan dan tanpa jejak. Hancurkan aku, atau beri Chen Siling kesempatan untuk menjadi Yang Mulia Bulan baru. Kamu pilih sendiri. Mata Jiang Fan berkedip, biarkan Chen Siling keluar. Sang Moon Venerable berpikir sejenak dan diam-diam menarik kembali kesadarannya. Simbol bulan di matanya memudar. Chen Siling mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan segera melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Fan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Suamiku, aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Percayalah padaku, aku sama sekali tidak bermaksud mengkhianatimu. Jiang Fan dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya, memeluknya erat, dan berkata, gadis bodoh. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku seharusnya menyalahkan diriku sendiri karena terlalu tidak peduli padamu dan tidak menyadari sisa jiwa Moon Venerable di dalam dirimu lebih awal. Chen Siling tampak malu, bersandar erat di dadanya, dan berkata, aku tidak ingin pergi kemanapun. Aku hanya ingin tetap di sisimu. Namun Jiang Fan terdiam. Setelah sekian lama, dia mendesah pelan, karena kamu memiliki warisan Moon Venerable, mengapa kamu tidak menerimanya? Namun, sebelum kamu pergi, aku harap kamu bisa memberikan dirimu kepadaku. Hah! Sang Moon Venerable sangat terkejut dan segera mencoba menguasai tubuhnya. Di matanya, terkadang ada simbol bulan dan terkadang pupil normal. Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin aku, Yang Mulia Bulan, merendahkan diriku menjadi manusia biasa? Jiang Fan memutar spike di glabelanya, membuat Moon Venerable ketakutan dan mundur. Wajah cantik Chen Siling memerah, tubuhnya yang halus menegang, dan dadanya yang penuh terangkat dengan keras karena napasnya yang cepat, menekan kuat ke dada Jiang Fan. Apakah ini baik-baik saja? Jiang Fan dengan lembut memegang selempangnya dan perlahan menariknya. Mata Chen Siling berkaca-kaca seperti air musim gugur. Ia dengan gugup mencengkeram pinggang Jiang Fan erat-erat dengan kedua tangannya, tergagap. Kakak, belum pernah bersamamu.
Bagaimana aku bisa pergi mendahuluinya? Jiang Fan mengangkat dagunya, apakah itu benar-benar mustahil? Chen Siling menggigit bibir merahnya sedikit, sambil berjuang dalam hati. Dia tidak mau. Dia merasa akan mengecewakan Su Yuran, tetapi kali ini mungkin dia akan mengucapkan selamat tinggal selamanya. Melihat dia tetap diam, Jiang Fan berkata, saya anggap itu sebagai persetujuanmu. Ia dengan lembut melepas selempangnya. Chen Siling tidak melawan, memejamkan mata dengan perasaan campur aduk yang rumit. Membiarkan Jiang Fan melakukan keinginannya. Dalam benak Chen Siling, suara cemas Sang Moon Venerable terdengar. Hentikan dia, cepat hentikan dia. Jiang Fan tersenyum tipis, Yang Mulia Bulan, kemarilah dan nikmati ini bersama. Mengatakan ini, dia dengan lembut meletakkan Chen Siling di tanah dan menekannya. Yang Mulia Bulan diliputi rasa malu dan marah, kamu tidak tahu malu. Bagaimana mungkin dia membiarkan jiwanya yang tersisa merasakan sensasi dinodai oleh manusia biasa? Dia segera memutus persepsinya terhadap dunia luar. Chen Siling gemetar seluruh tubuhnya, dengan takut menunggu saat itu tiba. Namun tiba-tiba, beban di tubuhnya terangkat. Jiang Fan turun dari tubuhnya dan segera mengeluarkan 2 lembar kertas giok jiwa, sambil berkata dengan nada mendesak. Cepat, hafalkan tulisan di sana. Bacalah dalam hati setiap hari mulai sekarang. Bagaimana mungkin dia benar-benar menentang keinginan Chen Siling? Dia hanya menggunakan metode ini untuk mencegah Moon Venerable merasakan dunia luar. Hanya dengan melakukan hal itu dia dapat memberikan kitab suci dari kertas giok itu kepada Chen Siling untuk dibaca, sehingga dia memiliki metode untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Agar dia tidak mengalami kerugian pada proses fusion berikutnya. Baru saat itulah Chen Siling mengerti maksud Jiang Fan. Karena sangat terharu, dia segera mengamati 2 halaman kitab suci dari kertas giok itu, mengingat baik-baik tulisan yang tertulis di sana. Tak lama kemudian, dia mengangguk dan berkata, aku sudah hafal semuanya. Jiang Fan segera menyimpan buku surgawi dari kertas giok itu, pikirannya yang tegang sedikit rileks, dan berkata, sekarang aku merasa sedikit lebih tenang. Chen Siling dengan sedih melingkarkan lengannya di pinggang Jiang Fan, maafkan aku, suamiku, karena tidak membuatmu bahagia. Jika kamu sungguh-sungguh menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Pada akhirnya itu akan menjadi milikmu. Baiklah. Jiang Fan tersenyum, berjongkok, dan membenamkan kepalanya di dadanya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut menutup pakaiannya. Tanda stroberi, yang terang terlihat samar-samar di dadanya. Jiang Fan mengetuk hidungnya, mereknya telah ditinggalkan. Kamu milikku mulai sekarang. Chen Siling tersipu, lalu dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu pria itu, lalu bersandar padanya, sambil berkata, terima kasih, suamiku. Kemampuanku untuk mencapai kebangkitan jiwa sisa Sang Mulia Bulan, dan perjalananku dari putri seorang pedagang kecil ke paviliun Tianji, semuanya terwujud berkat suamiku. Tanpamu, aku masih akan berada di kota Guzu yang kecil, masih ditindas oleh keluarga Qin, ayahku pasti sudah meninggal karena sakit, dan aku mungkin sudah dimanfaatkan oleh seseorang. Suamikulah yang mengubah takdirku. Siling telah mengukir ini di hatinya dan tidak akan pernah melupakannya, bahkan jika suatu hari dia digabungkan dengan Yang Mulia Bulan. Berhenti sejenak, Chen Siling menatap wajah tampan Jiang Fan, tatapannya tegas. Lagi pula, dengan kertas misterius milik suami, Yang Mulia Bulan belum tentu akan memimpin saat itu. Mungkin itu aku. Pada saat itu, aku akan menyerahkan diriku kepadamu. Jika Yang Mulia Bulan berani ikut campur, aku akan menahannya juga, dan menjadikannya wanitamu bersamaku. Bukankah wanita sombong itu memandang rendah dirimu sebagai manusia biasa? Kalau begitu, aku benar-benar harus menaklukkannya melalui dirimu. Mendengar bagian pertama, Jiang Fan masih sangat senang. Mendengar bagian terakhirnya, iya, dia malah makin gembira. Bab 928, tinggal atau pergi. 5 menit kemudian, kesadaran Moon Venerable kembali. Begitu cepat. Siling, tamatlah riwayatmu. Kau takkan pernah bahagia dalam hidup ini. Chen Siling merapikan pakaiannya dan mendengus dalam hati, kamu belum mengalaminya sendiri, jadi bagaimana kamu tahu itu bahagia atau tidak? Suamiku sangat berkuasa. Moon Venerable mencibir, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menemuinya dalam hidup ini.
Chen Xiling memutar matanya. Begitu aku menjadi Moon Venerable yang baru, aku akan memaksamu untuk mengalaminya bersamaku. Suamiku, kalau begitu aku pergi dulu. Chen Xiling menangkup pipi Jiang Fan, matanya penuh kelembutan. Hati-hati. Yang Mulia Bulan berkata bahwa raksasa kuno telah belajar dari pelajaran terakhir mereka, dan kali ini mereka akan kembali dengan lebih ganas. Kamu harus menerobos ke tahap jiwa baru lahir sesegera mungkin dan mencapai tahap jiwa baru lahir pertengahan. Karena raksasa kuno dewasa berada di tahap jiwa baru lahir pertengahan. Jika kau tidak mencapai alam ini, bertemu raksasa kuno berarti kematian yang pasti. Hati Jiang Fan menegang. Rumor yang beredar bahwa raksasa kuno memakan jiwa baru lahir sama sekali tidak salah. Dia mengangguk dalam, kamu juga. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan pecahan alam bulan, tetapi Chen Xiling dengan cepat menolak, aku tidak bisa menerimanya. Yang Mulia Bulan adalah mantan pemilik alam bulan. Siapa yang tahu kalau dia meninggalkan pengaturan apapun di dalam? Kalau dia dapat sepotong, yang kamu punya mungkin tidak aman. Moon Venerable merasa jengkel mendengar hal ini. Sungguh tak tahu terima kasih. Jiang Fan menawarkannya, dan dia menolaknya. Sungguh menyebalkan. Baiklah. Jiang Fan memasukkan pecahan alam bulan ke lengan bajunya dan berkata, lalu bagaimana aku bisa menghubungimu? Dia masih bisa kembali ke dunia bawah tanah untuk mencari Suyuran. Tapi Istana Bulan Chen Xiling menyebutkan, dia bahkan tidak tahu di mana itu. Ketika aku mencapai sesuatu, aku akan kembali menemuimu. Atau, jika suatu hari kau mencapai alam transformasi jiwa, kau bisa datang ke Tianzhu untuk menemukan Istana Bulan. Apakah ada Tianzhu di luar negara besar Taichang? Jiang Fan membuat catatan dalam benaknya. Keduanya berpelukan untuk terakhir kalinya sebelum mengucapkan selamat tinggal. Jiang Fan memperhatikan kepergiannya hingga sosoknya perlahan menghilang dari pandangannya. Baru kemudian ia menutup pintu batu dan duduk di atas bantal meditasi, merasa sedikit tersesat. Suyuran dan Chen Xiling keduanya telah pergi. Dari ketiganya yang keluar dari kota Guzu bersama, hanya dia yang tersisa. Namun ketika memikirkan peluang yang ditemui kedua wanita itu, dia benar-benar merasa bahagia untuk mereka. Kalian berdua sangat beruntung. Aku, suamimu, tidak boleh ketinggalan. Semangat juangnya bangkit kembali. Dia tidak menginginkan masa depan di mana suatu hari nanti. Dia masih seorang kultivator formasi inti kecil, sementara istri-istrinya di kedua sisi sama-sama berada di alam transformasi jiwa, atau bahkan alam petapa agung. Dia menjernihkan pikirannya dari gangguan. Dia mengeluarkan sepotong besar daging roh berusia 1000 tahun dan menggigitnya erat-erat. Leleh di mulutnya, rasanya segar dan manis. Gelombang ki spiritual yang kuat segera mengalir ke dantiannya, yang secara khusus diserap oleh inti emasnya. Saat energi spiritual terus-menerus tenang, inti emas perlahan tumbuh. Setengah hari kemudian, matahari perlahan terbenam. Sinar senja terakhir menyinari aula kuno Paviliun Tianji, melukiskan beberapa sapuan warna kesunyian yang sunyi. Sebuah prasasti batu berdiri di tengah alun-alun. Beberapa nama terukir tipis di sana. Yu Yunzi, Gu Huaxi, Ye Changyuan, Chen Zhengdao, Lin Yuheng, Yun Yang, Ning Kun, Luo Dongcheng. Mereka adalah wakil kepala paviliun dan pelayan yang bersedia tinggal. Dari 20 pengurus, hanya 4 yang bersedia tinggal dan membantu Paviliun Tianji Guru bangkit lagi. Paviliun Tianji Sang Guru menatap ke arah prasasti batu, yang masih banyak ruang kosongnya dan belum terukir nama secara penuh, tetap terdiam. Gu Huaxi mendengus berat, Paviliun Tianji telah memperlakukan mereka dengan baik selama ini. Sekarang, mereka semua meninggalkan Paviliun Tianji. 3 wakil master Paviliun lainnya juga tampak sangat kesal. Mereka memperkirakan banyak steward akan pergi. Namun mereka tidak menduga jumlahnya sebanyak itu. Paviliun Tianji Sang Guru mendesah, sudahlah. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Mereka tertarik dengan dunia bawah tanah, dan tentu saja, mereka akan pergi saat dunia bawah tanah ditutup. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Dia lalu melihat ke arah hampir 200 murid yang tersisa. Sejumlah kecil dari mereka, seperti Wu Manyu dan Jian Linyuan, yang memiliki tujuan lain, telah pergi. Mereka adalah orang-orang yang tersisa.
Tetapi sebagian besar dari mereka juga akan pergi, dan tinggal hanya untuk menerima paket pesangon berupa sumber daya. Apakah ada murid yang bersedia tinggal? Leng Qingzu dan Sang Sikyu maju dan mengukir nama mereka. Pelayan Yun yang memperlihatkan ekspresi lega, namun juga sedih, karena dari 5 orang yang tersisa, 2 orang telah meninggal, dan 3 orang telah pergi. Berikutnya adalah Ruan Qingsu, dan Lin Yuheng tersenyum lega. Kemudian datanglah Ye Bengxia, Ren Guhong, dan Wang Chongling. Di antara 4 keajaiban mistis, dengan Li Sangqiu yang lumpuh, 3 lainnya bergabung. Hal ini membuat semua orang merasa sangat lega. Lalu datanglah Liu Qingxian, Xia Chaoge, Liang Feiyan, dan Gu Xiner. Semua anggota tim Zero mengukir nama mereka, sekali lagi membuat semua orang merasa lega. Akhirnya tibalah saatnya, yaitu Namong Xiao Yun, dan sapi betina kecil yang digiringnya pun mengukir namanya, Xiao Bai. Itu saja, 11 murid, ditambah 1 sapi betina kecil. Mereka adalah para murid yang bersedia tinggal. Kurang dari 10% bersedia tinggal. Gu Huaxi memelototi formasi inti lapisan ke-9 murid yang sedang melihat ke bawah, Cheng Lin Fei. Kamu juga mau pergi? Bibir Cheng Lin Fei bergerak, dan dia membungkuk, berkata, Guru, saya telah berada di Paviliun Tianji selama 8 tahun. Saya telah terjebak di lapisan ke-9 pembentukan inti selama 3 tahun dan belum berhasil mencapai kesempurnaan. Sekarang, Paviliun Tianji tidak lagi memiliki dunia bawah tanah, dan sumber daya yang tersedia bahkan lebih sedikit jika kita pergi ke negara besar Taichang. Umurku hampir 30. Aku tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Maafkan aku, Guru. Bibir Gu Huaxi bergetar, antara marah dan malu. Yu Yunzi, Chen Zhengdao, dan Ye Changyuan memandang beberapa murid lama yang biasanya mereka hargai. Mereka merasa amat sedih. Mereka semua terjebak di lapisan ke-9 pembentukan inti selama bertahun-tahun, tidak mampu menerobos. Sebagai guru, mereka juga merasa cemas, tetapi Paviliun Tianji bukan lagi Paviliun Tianji yang dulu. Sudah sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari belenggu mereka. Kepala Paviliun, mohon distribusikan sumber daya pesangon kami dengan cepat. Jangan halangi kami untuk meraih masa depan yang lebih baik. Seorang murid tua di lapisan ke-9 formasi inti berkata dengan sedikit kebencian. Dia juga terjebak di lapisan ke-9 pembentukan inti selama bertahun-tahun, awalnya berharap untuk bertahan sedikit lebih lama dengan bantuan dunia bawah tanah. Siapa yang tahu bahwa dunia bawah tanah akan ditutup tanpa batas waktu? Dia tidak ingin tinggal sedetik pun. Ren Guhong mendengar ini dan memarahi, Huang Yuan. Jangan kasar. Huang Yuan, seperti dia, adalah murid Ye Changyuan. Dan mereka ada di tim yang sama. Biasanya, Huang Yuan tidak begitu menghormatinya sebagai pemimpin tim, dan sekarang dia bahkan menyinggung Paviliun Tianji Guru. Huang Yuan meliriknya sekilas dan mendengus, Paviliun Tianji sudah mau bubar, apa gunanya kau menjilat? Bisakah mereka membantu Anda menembus kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti? Seandainya aku tahu Paviliun Tianji akan berakhir seperti ini, aku pasti sudah pergi ke negara bagian Taichang sejak lama. Dengan bakatku, seharusnya aku sudah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Paviliun Tianji telah menunda kedatanganku selama bertahun-tahun, apa salahnya jika aku mengucapkan beberapa patah kata? Wajah Ye Changyuan berubah dingin, dan dia hendak bergerak. Tapi Paviliun Tianji sang guru melambaikan tangannya, sudahlah, biarkan saja dia. Dia mengambil sebagian sumber daya dan melemparkannya ke Huang Yuan dari kejauhan. Saya berharap Anda memiliki masa depan yang cemerlang. Huang Yuan menangkapnya, tanpa menunjukkan rasa terima kasih. Ia melirik nama-nama murid di prasasti batu dan berkata dengan nada sinis. Aku juga berharap para murid yang tersisa dapat melihat sekilas ambang kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti sebelum mereka meninggal. Selamat tinggal. Tepat saat dia berbalik, suara samar dan dingin terdengar dari aula Cultivate yang tak jauh dari sana. Kalau begitu aku akan menerima kata-kata keberuntunganmu. Momen berikutnya, aula Cultivate tiba-tiba berguncang, dan genteng-genteng kaca di atap bergetar terus-menerus, menimbulkan suara berisik. Aura kuat dari kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti kemudian tersapu keluar. Bab 929, Asal-usul artefak perunggu.
Master Paviliun Tianji menoleh, sorot matanya bagaikan kilat, menampakkan secercah kegembiraan. Yu Yungzi dan yang lainnya menoleh, semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Seseorang telah berhasil mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Siapa itu? Ki ini begitu kuat. Bagaimana mungkin ia 2 poin lebih kuat dari 4 wakil Master Paviliun kita? Apa? Semua orang menatap ke arah aula budidaya dengan takjub. Siapa yang berhasil menerobos? Apakah seorang steward yang belum pergi? Mata Huang Yuan dipenuhi rasa tak percaya. Setelah bertahun-tahun gagal mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 pembentukan inti, orang lain telah mencapainya. Bagaimana itu mungkin? Dari mana Paviliun Tianji mendapatkan sumber daya yang memungkinkan seseorang menerobos ke kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti? Di dalam aula kultivasi, aura kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti tumbuh semakin kuat. Akhirnya, dengan bunyi dentuman, suara gemuruh terobosan meletus. Bunyinya seperti guntur, membuat telinga semua orang berdengung. Momentum ini jauh lebih kuat daripada kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti biasa. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh Jiang Fan mengikuti. Aturan Paviliun Tianji selalu menyatakan bahwa segala sesuatu yang ditemukan di dunia bawah tanah sepenuhnya milik individu. Tidak mungkin ada sekte lain yang bisa memberimu persyaratan menguntungkan seperti itu. Jika kau mengeluh tentang sekte ini, maka kau akan mengeluh tentang langit dan bumi kemanapun kau pergi. Banyak murid yang tidak puas merasa malu setelah mendengar ini. Memang, mengenai sumber daya, mereka benar-benar tidak dapat menyalahkan Paviliun Tianji. Di sekte lain, murid harus menyerahkan sebagian keuntungan mereka kepada sekte, tetapi Paviliun Tianji merupakan satu-satunya pengecualian. Huang Yuan mendengus, kau adalah seorang pengurus yang telah menikmati semua sumber daya. Tentu saja, kau bisa berbicara tanpa merasakan sakit. Haha, di dalam aula kultivasi, pedang ungu tiba-tiba terbang keluar. Ia mengukir kata-kata, Jiang Fan, pada prasasti batu dari kejauhan. Murid Jiang Fan, bersedia mengikuti Paviliun Tianji ke negara besar Taichang. Itu Jiang Fan, murid Jiang Fan yang baru saja tiba sebulan lalu. Dia telah berhasil mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Hal ini membuat banyak murid merasa sangat malu. Hal itu membuat Huang Yuan tampak semakin malu, lalu dia mendengus, hanya saja kamu cukup beruntung untuk menembus kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Kita semua bahkan tidak boleh memimpikannya dalam hidup ini. Suara desisan. Pedang ungu itu terbang kembali ke aula dan kemudian dengan cepat terbang keluar lagi. Sepotong daging roh tertusuk di ujungnya, terbang ke satu-satunya lapisan ke-9 formasi inti murid yang tersisa, Ren Guhong. Kakak senior Ren, sudah waktunya bagimu untuk menerobos ke kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Ye Changyuan segera berseru, daging roh 1000 tahun. Tidak heran Jiang Fan mampu menerobos ke alam kesempurnaan. Paviliun Tianji kita akan segera mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Ren Guhong sangat gembira, berulang kali membungkuk dan berkata, terima kasih, saudara muda Jiang, terima kasih, saudara muda Jiang. Jiang Fan berkata, saya masih punya 10 potong daging roh di sini. Kakak senior Leng, kakak senior Ruan, dan beberapa murid lainnya yang tinggal, teruskan kultivasi kalian. Daging roh ini disediakan untuk kalian. Semua orang langsung bersorak. Artinya, yang mereka ukir bukan sekedar nama, tetapi kesempatan untuk menerobos ke kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Wajah Huang Yuan berubah pucat. Dia telah berada di Paviliun Tianji selama bertahun-tahun tanpa memperoleh kesempatan seperti itu. Sekarang, di saat pengkhianatannya, kesempatan telah tiba. Dia terhuyung, wajahnya penuh kepahitan dan penyesalan. Para murid yang bertekad untuk pergi, terutama para kultivator formasi inti lapisan ke-9 seperti Cheng Lin Fei, dipenuhi penyesalan. Master Paviliun Tianji menyingkirkan kekecewaannya dan berkata, bagus. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Dengan sekelompok rekan yang gigih, Paviliun Tianji pasti akan bersinar terang kembali di negara bagian Taichang. Dengan lambaian tangannya, dia membubarkan 100 lebih murid dengan sumber daya yang memadai. Dia meminta mereka pergi tanpa berlama-lama lagi. Jiang Fan juga menarik kembali kinya.
Merasakan kekuatan yang tak tertandingi, dia pun merasa sangat gembira. Satu kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, ditambah satu inti hitam lapisan ke-9. Meskipun aku bukan jiwa baru lahir, dalam hal melimpahnya kekuatan inti emas, tidak ada orang kedua di bawah alam jiwa baru lahir. Berikutnya adalah fisik. Dia mengambil jejak darah roh sejati anak pemberontak. Gajah ilahi hanya kehilangan bagian terakhirnya. Dia tidak sabar untuk mengencerkan jejak darah roh sejati ini 100 kali lipat. Dia meminumnya botol demi botol. Rasanya masih sangat menyakitkan, tetapi sekarang sudah sepenuhnya berada dalam batas daya tahan. Waktu berlalu tetes demi tetes. 1 hari kemudian, cahaya keemasan melonjak dari dalam ruang rahasia. Seekor gajah ilahi yang agung dan luar biasa setinggi 30 meter, hampir seluruhnya padat, terwujud di belakang Jiang Fan. 8 lengannya luar biasa kokoh. Itu memancarkan aura yang tak tertandingi. Gajah ilahi akhirnya selesai. Menurut seni roh sejati Brahma Sein, mengolah satu gajah akan menjadikan seseorang tak terkalahkan di bawah alam jiwa baru lahir. Sekarang, jiwaku telah mencapai puncak jiwa baru lahir satu bukaan, kekuatan spiritualku tak terkalahkan di bawah alam jiwa baru lahir, dan fisikku tak terkalahkan di bawah alam jiwa baru lahir. Lebih jauh lagi, mengandalkan 5 gunung asal magnet yang ditempa ulang, 9 jepit rambut Dao Pagi Phoenix, pena Gou Jue, cincin tak terukur, 3 anak panah jimat, pedang berharga 7 bintang, dan 10 jimat giok serangan jiwa yang baru lahir. Kaisar Iblis Changqiong, sebaiknya kau tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dia menyingkirkan gajah ilahi. Dia memandang setengah botol darah roh sejati di telapak tangannya dengan sedikit penyesalan. Kalau saja dia punya lebih banyak waktu, dia bisa sepenuhnya memupuk gajah kedua dan sepenuhnya memadatkan fisik alam jiwa baru lahir. Pada saat itu, dia bisa membunuh Kaisar Iblis Changqiong sendirian, tanpa membutuhkan Master Pavilion Tianji. Jiang Fan, bersiaplah untuk berangkat. Suara Master Pavilion Tianji datang dari luar aula kultivasi. Waktunya telah tiba. Hari ini adalah hari pernikahan agung Kaisar Iblis Changqiong. Itu juga merupakan batas waktu bagi selir Yunxia dan Raja Iblis Pesona Laut untuk dengan berat hati mencoba menerobos ke alam Kaisar Iblis. Jiang Fan meninggalkan aula kultivasi. Dia menemukan Ye Bengxia juga berdiri di luar aula. Kau mau ikut juga? Tanya Jiang Fan dengan heran. Ye Bengxia berkata dengan ringan, Master Pavilion mengundangku. Master Pavilion Tianji berkata, pencapaian formasi Pinelia sangat maju. Di saat kritis, dia mungkin memainkan peran yang tak terduga. Jiang Fan terkejut. Apakah Master Pavilion Tianji begitu mempercayai Ye Bengxia? Dia bahkan memberitahunya tentang 2 ahli klan iblis mengalami kesengsaraan. Namun, mengapa dia menolak pembantu misterius itu? Melihat kursi giok berukir Phoenix di bawah Ye Bengxia, Jiang Fan tertawa. Kakak senior Ye, bisakah kau meminjamkanku bangku ini juga? Aku tidak bisa menahannya. Keduanya milikku, dan aku tidak bisa memilih yang satu. Ye Bengxia mengeratkan genggamannya pada penggaris giok di tangannya, menatapnya dengan mata Phoenix-nya. Kamu belum mengembalikan yang lama, dan sekarang kamu mengincar yang baru. Berani sekali kau mengatakannya keras-keras. Ayo pergi. Dia mengetuk pelan sandaran tangan dengan jarinya, dan kursi ukiran giok Phoenix itu langsung berpindah ke cakrawala. Kecepatan lepasnya sungguh mencengangkan. Apakah wanita ini punya latar belakang? Sambil menggelengkan kepalanya, Jiang Fan datang ke sisi Master Pavilion Tianji. Mengikuti awan yang disulapnya, mereka menuju ke istana Kaisar Iblis. Dalam perjalanan, Jiang Fan memanfaatkan waktu untuk mengeluarkan artefak perunggu binatang buas neraka. Dia juga mengeluarkan kristal jiwa hantu. Dia mengetuknya pelan sekali. Heart Painter sedang tidur siang, berbaring dengan nyaman di kursi santai dengan kaki panjangnya disilangkan. Mendengar suara itu, dia sedikit membuka matanya, melirik Jiang Fan, mendengus, lalu menutupnya lagi. Jiang Fan memanfaatkan kesempatan ini, menatapnya dan mengaktifkan Mute Zen. Kakak pelukis hati, kamu masih gila. Heart Painter tiba-tiba membuka matanya, tampak terkejut, tetapi segera mengerti. Jangan bicara padaku. Aku tidak mau berurusan denganmu. Tidak ada hal baik yang terjadi saat aku terlibat denganmu.
Dia masih merasa kesal karena Jiang Fan telah memperoleh lonceng jiwa neraka yang seharusnya menjadi miliknya. Jiang Fan berkata, "Jangan begitu. Bagaimana kalau aku memberimu beberapa sayuran lagi?" Pelukis hati mendengus, "Aku mau 10, tidak 100. Jiang Fan langsung setuju dan berkata, "Baiklah. Namun, pertama-tama Anda harus membantu saya menguraikan tulisan pada artefak perunggu ini." Pelukis hati menoleh saat mendengar ini. Setelah meliriknya sekilas, dia tiba-tiba duduk dan menyipitkan matanya. Dari mana ini datangnya? Benda ini seharusnya tidak muncul di Central Lands. Bab 930, Ling Su menikah. Oh, dilihat dari nada bicara Heart Painter, artefak perunggu binatang buas neraka tampaknya memiliki latar belakang yang signifikan. Jiang Fan menatap Heart Painter dengan sedikit terkejut. Dia mengenali lukisan sang bijak kuno, dan dia juga mengenali artefak perunggu binatang neraka terpencil yang misterius ini. Dia bahkan mengendalikan sumsum yin harimau tali dari alam neraka. Apa latar belakangnya? Sister Heart Painter, apa sebenarnya benda ini? Dan apa yang tertulis di situ? Jika kamu bisa menguraikannya, semua sayuran itu milikmu. Jiang Fan dipenuhi dengan antisipasi. Naskah neraka ini telah mengganggunya terlalu lama. Mata sang pelukis hati sedikit berbinar, tetapi setelah melihat artefak perunggu binatang buas yang terpencil itu, ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Ini adalah bejana kurban milik suku terpencil dari alam neraka. Mereka menggunakan darah binatang buas untuk mengisi wadah itu. Apa yang tertulis di sana adalah kutukan pengorbanan. Jiang Fan akhirnya tahu apa artefak perunggu itu. Karena itu adalah bejana kurban. Apa yang terjadi setelah bejana terisi? Tanya Jiang Fan lagi. Pelukis hati menguap, "Aku lelah." Wanita ini. Jiang Fan mengeluarkan cermin kuno yang menerangi hati, mencoba mengintip pikirannya. Siapa yang tahu? Yang dia lihat hanyalah ruang kosong. Menyerahlah. Aku tidak akan memberitahumu. Objek ini adalah malapetaka bagi alam nerakaku. Pelukis hati tampaknya menyadari keingintahuan Jiang Fan, dan dia memutar matanya ke arahnya. Jiang Fan menolak untuk menyerah. Mengalihkan pandangannya, dia mengambil artefak perunggu binatang buas neraka dan tersenyum. "Kakak pelukis hati, bisakah kau ajari aku naskah neraka? Yang mana saya bisa membayar untuk pelajarannya?" Heart Painter mendengus, awalnya bermaksud menolak, tetapi kemudian tiba-tiba tersenyum setelah berpikir 2 kali. Baiklah. Dia segera mengeluarkan papan tulis kecil dan menulis beberapa prasasti neraka di atasnya. Kalau begitu saya akan mulai dengan yang paling sederhana. Keempat karakter Hellscript ini berarti, saya sangat tampan. Sekarang, ikuti bentuk mulutku dan ucapkan keempat prasasti neraka ini sekali. Jiang Fan menoleh. Seketika itu juga timbul rasa curiga dalam hatinya. Dia tidak mengenali 3 karakter lainnya, tetapi dia telah mempelajari karakter kedua dari slip bambu Pangeran Laut Utara. Itu berarti, adalah. Itu jelas tidak, sangat. Jadi Heart Painter mengajarkan omong kosong. Pada saat yang sama, suara kilin kecil bergema di benaknya. "Guru, aku tahu, aku tahu." Arti keempat karakter ini masing-masing adalah, aku, adalah, bodoh, dan, keledai. Hehehe, dia tahu wanita ini mempunyai niat jahat. Pelukis hati menyembunyikan ekspresi geli di sudut mulutnya. "Dasar anjing, kau terus saja menggangguku. Hari ini, aku akan membuatmu menderita kerugian karena tidak bisa membaca dan menulis. Ikuti aku dan ucapkan setiap huruf dengan tepat. Nanti, kalau kamu bertemu orang-orang dari alam neraka, kamu bisa memperkenalkan diri seperti ini." Jiang Fan tampak penuh konsentrasi. Dia mempelajari pengucapan karakter satu per satu. Mata Heart Painter berbinar-binar, lalu dia berkata, "Baiklah, sekarang bacalah keempat karakter itu bersama-sama sekali." Jiang Fan menggelengkan kepalanya. "Aku bisa membacanya satu per satu, tapi tidak bisa dibaca bersama-sama." "Mengapa kalian tidak membacanya bersama-sama sekali?" Pelukis hati ragu-ragu, tetapi untuk melampiaskan frustrasinya, dia menahan kecanggungan dan berkata, "Dengarkan baik-baik. Aku seekor keledai bodoh. Apakah kalian sudah mempelajarinya? Bacalah bersama-sama sekali." Jiang Fan menggelengkan kepalanya. Terlalu canggung untuk mengatakannya. "Kamu harus membacanya beberapa kali lagi." Pelukis hati menggertakkan giginya. "Dasar bodoh.
Dia segera mulai membaca secara berurutan. Aku seekor keledai bodoh. Aku seekor keledai bodoh. Aku seekor keledai bodoh. Saat dia membaca, Heart Painter merasa ada sesuatu yang salah. Dia mendongak dan melihat Jiang Fan menatapnya dengan setengah tersenyum, menjawab dalam bahasa neraka. Kamu keledai bodoh, kamu keledai bodoh, kamu keledai bodoh. Pelukis jantung membeku. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Jiang Fan mengetahui sedikit tentang naskah neraka dan telah mengetahui rencana jahatnya sejak lama. Dia telah menipunya hingga dia mengutuk dirinya sendiri sebagai seekor keledai bodoh. Ah! Jiang Fan. Wajah pelukis hati langsung memerah, dan dia dengan panik menamparkan hantu kristal itu, berteriak, bajingan. Tak tahu malu, keji. Jiang Fan mengangkat bahu. Kau mengutuk dirimu sendiri. Apa hubungannya denganku? Dia lalu tersenyum dan mematikan mikrofonnya. Tampaknya menguasai naskah neraka memerlukan usaha yang lambat dan mantap. Dan sementara dia fokus mempelajari objek ini, Master Pavilion Tianji telah membawanya melintasi separuh benua. Pengadilan Kaisar Iblis sudah terlihat. Haram, istana tidur yang baru dibangun. Lingsu duduk di depan cermin rias. Dia telah menanggalkan pakaian biasanya yang berwarna hijau muda dan segar, dan mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah. Wajahnya yang dulu ceria, dan segar kini dipenuhi riasan tebal. Matanya, yang dulu penuh tawa dan antisipasi indah terhadap masa depan, kini tenang dan tanpa cahaya. Dia tampak seperti boneka cantik, yang membiarkan dua dayang istana tua dari Rasiao mendandaninya. Di tangannya, dia memegang bunga persik merah muda. Dia merobek kelopak bunganya satu demi satu. Saudara Jiang Fan berkata dia akan tinggal bersamaku di padang rumput selama sebulan. Saudara Jiang Fan berkata dia akan membawaku kembali ke ras manusia. Saudara Jiang Fan mengatakan dia tidak membenciku seperti ini. Tapi saudara Jiang Fan, mengapa kamu tidak datang menjemputku? Dua aliran air mata bening perlahan mengalir menuruni pipinya. Saudara Jiang Fan, saya akan menikah. Kupikir aku akan menikahimu. Kau akan mengenakan jubah merah yang indah dan menunggangi kuda roh yang tinggi untuk menyambutku. Lalu, kita akan pergi ke padang rumput utara, aku akan menyeduh teh, kamu akan menggembalakan kuda, dan kita akan tidur di selimut yang sama di malam hari, memandangi bintang-bintang dan membayangkan masa depan kita. Lalu, kami akan punya bayi yang lincah dan menggemaskan, serta membesarkan beberapa anak anjing yang lucu. Aku akan mengajari bayi itu bahasa ras Yao, dan kamu akan mengajarinya bahasa ras manusia. Saat matahari terbit, kami akan berpegangan tangan dan pergi keluar, dan saat matahari terbenam, kami akan kembali. Dia tersedak, semua hayalan indah yang pernah dimilikinya berubah menjadi bisikan terakhir sang gadis sebelum takdirnya. Tak satu pun dapat menjadi kenyataan. Dia akan menikahi Kaisar Iblis. Mereka memaksanya untuk setuju dengan mengancam nyawa lebih dari 100 anggota sukunya. Dia telah memohon kepada Liuli, tetapi Liuli tidak dapat menolongnya. Dia telah memohon kepada Selir Yunxia, namun Selir Yunxia bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dia telah memohon pada Han Feidao, namun Han Feidao tetap diam. Dia memohon kepada Pendeta Ling Yin, tetapi Pendeta Ling Yin hanya menuangkan secangkir teh untuknya sebelum memintanya pergi. Tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Dan tak seorang pun akan menyelamatkannya. Tak seorang pun. Waktu yang baik telah tiba, Lingsu, ayo pergi. Liuli berdiri di pintu, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia benar-benar bersimpati pada Lingsu. Meskipun mereka selalu bersaing, tidak pernah akur, dan Lingsu sering menindasnya, dia tetaplah gadis ras Yao yang paling tidak disukainya. Namun tindakan ayah kekaisarannya membuatnya semakin jijik. Bukankah menyakiti Selir Yunxia sudah cukup? Apakah dia juga harus mengancam nyawa suatu suku untuk menikahi seorang gadis seusia putrinya sendiri? Kaisar ras Yao macam apa yang merupakan ayah kekaisaran seperti ini? Di matanya, ras Yao hanyalah objek yang bisa diperbudaknya, ternak yang bisa diminta dan diduduki sesuka hatinya. Tapi apa yang dapat dilakukannya? Itu adalah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis yang tak seorang pun dapat melawannya. Tubuh Lingsu yang halus bergetar sedikit. Ia menyeka air matanya, dan ketenangan kembali terpancar di matanya. Mengenakan mahkota Phoenix dan jubah pangkat, dia perlahan berjalan keluar dari istana yang tertidur.
Dia menunduk melihat telapak tangannya, di mana bunga persik kini telah terkelupas, hanya menyisakan putik dan benang sari yang telanjang. Dia dengan lembut menaruhnya di ambang jendela. Dia berbisik lembut, "Saudara Jiang Fan, hidup ini panjang. Semoga Anda diperlakukan dengan lembut. Lingsu sudah menikah sekarang." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?